Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selalu tambah umur kita, selalu tambah kesempatan kita. Mari umur dan kesempatan yang kita manfaatkan untuk amal soleh, amal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di bulan Muharram. Kemarin sudah kita peringati tahun baru Islam. Alhamdulillah umur kita bertambah dan bertambah, sedangkan jatah kita semakin berkurang karena kita sudah nikmati, karena kita sudah alami dengan mengisi ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari yang ketiga di bulan Muharram. Insya Allah Jumat depan itu kita pas tanggal 10 Muharram. Pas tanggal 10 Muharram. Ada yang kalau dilihat di kalender itu besok Muharram atau 10 Asyura, 10 Muharramnya itu di hari Kamis. Tapi ada jamaah NU yang mengadakan penelitian hilal, itu ternyata jatuhnya di hari Rabu. Kalau hari Rabu pas hari Jumat itu besok adalah tanggal 10. Monggo kula menyarankan besok Jumat itu kita puasa sunnah. Apakah nanti masuk tanggal di 10-nya atau 11-nya tidak ada masalah, karena memang perintah Rasulullah itu kita dianjurkan untuk puasanya itu di tanggal 9, 10, 11, karena menyelisihi, membedakan dengan orang Yahudi yang sudah berpuasa atau tanggal 10 Muharram atau Asyura. Jadi supaya tidak sama, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa tanggal 9-nya, tanggal 10-nya atau tanggal 11-nya. Besok kayak Jumat yang akan datang. Jumat yang datang berarti nanti Kamis, Jumat, Sabtu. Jenengan supaya beda dengan Yahudi, karena pada waktu Rasulullah hijrah di Madinah itu mendapati kaum Yahudi berpuasa pas di Asyura tersebut. Supaya Nabi menganjurkan pada sahabat supaya tidak sama, tambahkanlah di tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya Asyura. Ini Ibnu Abbas itu salah satu sahabat dari kalangan anak-anak atau remaja, tapi banyak sekali meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah sangat semangat melakukan ibadah puasa di tanggal 10, 9, dan 11. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan di bulan Asyura itu Rasulullah banyak puasanya dengan tidak puasanya. Karena kita tahu
bahwa bulan Asyura itu, bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk arba'atul hurum di ayat yang lawas. Ayatnya agak panjang. Ini kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan pada sisi Allah itu ada 12. Jadi bulan dari bulan yang Muharram dan semua sampai Dzulhijjah dalam 12 tahun, 12 bulan. Jadi 1 tahun dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tuzlamu fihinna anfusakum wa qatalul musyrikina kaffah kama yaquluna kaffatan wa'lamu innallaha ma'al muttaqin. Jadi Allah menetapkan di 4 bulan, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi yang 3 berturut-turut, yang 1 berpisah. Ini oleh Allah disebut atau dinyatakan sebagai arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Kenapa? Kenapa dimuliakan? Kenapa? Salah satu unsurnya atau penyebabnya apa? Karena kalau nanti matur 3 bulan itu adalah bulan haji. Ya, makanya jadi syariat haji itu bukan mulai dari Rasulullah. Syariat haji itu mulai syariat Nabi Ibrahim. Pinter Pak Joko. Pinter. Bon. Nek di alam ngoten alhamdulillah. Terus 3 bulan itu adalah bulan haji, makanya dimuliakan Allah. Haji itu syariatnya mulai dari Nabi Ibrahim, dan puasa itu sendiri yang mulai dari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi sebelumnya, makanya ayatnya itu kan begini dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu semua asyam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti Allah mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, bahkan ada puasa Dawud. Makanya Nabi Dawud istimewa. Puasa kata Rasulullah, puasa yang paling baik, paling afdal itu adalah puasanya Nabi Dawud. 1 puasa, 1 bisa, 1 puasa, 1 tidak. Tuan. Nek dini ya. Kalau yang mungkin ki Allah jadi ikhlas ridho amal kula wingi bulan Dzulhijjah itu lebih banyak puasanya dibanding tidaknya. Ini saya usahakan di bulan Muharram mudah-mudahan lebih banyak puasa daripada baca itu pun mandap 5 kilo wali. Nanti kilo ando penunggan wali mungkin kita tambah sehat. Ya, amin. Dan ketika Nabi Dawud itu kan istimewa, istrinya 100 karena rajin puasa. Ampun kuwatir Pak Joko. Nabi Dawud itu bojone 100 mergo puasane bendina poso bendina selama hidupnya dia puasanya terus puasa sehari, puasa tidak terus, kecuali hari-hari yang diharamkan, hari raya, hari tasyrik, ibadah puasa. Di luar itu puasa. Ya.
Kata Rasulullah, puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Jadi Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu menjelaskan bahwa puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud, dan Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid, baik safar dalam bepergian maupun di rumah. Penjelasan dari Ibnu Abbas, Rasulullah boten nate meninggalkan puasa Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15 setiap bulan di bulan Hijriah. Monggo diamalaken ya, karena itu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Ibnu Abbas menjelaskan dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah itu berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku wasiat kepadamu, jangan kau tinggalkan satu puasa Ayyamul Bid, dan satu lagi sholat duha, ya. Jadi yang ketiga sholat witir. Ada satu puasa Ayyamul Bid, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat witir. Sholat witir yang dilakukan Abu Hurairah dan Abu Bakar itu sebelum tidur. Jadi witirnya 3 rakaat itu sebelum tidur. Mulane paling sae jenengan sholat jamaah Isya, mantun selesai wirid doa, jenengan langsung sholat ba'diyah 2 rakaat, sambung witir 3 rakaat, atau paling sedikit 1 rakaat, paket kilat 1 rakaat witir. Ini yang biasa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, Abu Bakar dan Abu Hurairah itu adalah 3 rakaat. Jadi Ayyamul Bid, karena puasa Ayyamul Bid itu sama dengan puasa 1 tahun. Puasa Ayyamul Bid itu sama dengan puasa 1 tahun. Dong sing sepuh-sepuh ngene paling enak puasa. Ning awak enteng, tambah sehat. Rokoke mendek. Jadi ekonomis dan higienis. Itu maksudnya ekonomisnya dapat, higienisnya dapat. Bisa nyelengi. Bosan itu karena ini pahit. Wah, ada yang ke Eropa kecut gurna, ngerokok yo pahit. Udah kecut. Ini ungkapan-ungkapan kebiasaan yang salah kaprah. Salah kaprah. Mungkin salah di biasa nih. Ini kira-kira pas nih. Riwayat itu pun didukung oleh Sayyidatina Aisyah. Istri Rasulullah juga menjelaskan bahwa Rasulullah selalu puasa di setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15, baik itu di rumah atau sedang bepergian. Terus yang berikutnya puasa Senin Kamis. Ini riwayatnya banyak ini. Ada Aisyah, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Nasai, ada Ibnu Majah. Ini semua menjelaskan bahwa Nabi pun tidak pernah meninggalkan, jarang ya, sampai meninggalkan tidak puasa Senin dan Kamis. Jadi selalu beliau itu puasa Senin Kamis.
Kata Rasulullah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa jenengan kok poso Senin Kamis kenapa? Karena Senin dan Kamis itu semua catatan amalnya manusia dilaporkan. Aku senang pada saat Rasulullah mengatakan begitu. Aku senang pada saat dilaporkan amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Rasulullah senang waktu puasa, waktu dilaporkan amalnya itu pada saat puasa. Terus itulah, jadi ada hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah. Ja'ar rajulu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyusyam afdalu ba'da syahr Ramadan. Qala Rasulullah matur syahrullah tad'unahul Muharram. Riwayat Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang tanya kepada Nabi, puasa yang lebih afdol setelah puasa Ramadan itu apa? Jawab Nabi adalah puasa Asyura. Jadi peringkatnya itu setelah puasa Ramadan, itu kata Rasulullah adalah puasa Asyura. Ada binjing Kamis dengan sakit poso masuk ke hari Kamis, ya. Terus Jumat poso, Sabtu puasa. Ini buat sakit di pas tanggal 10 ya, menyamakan dengan orang Yahudi. Karena Yahudi itu hanya di tanggal 10 Asyura. Jawab Rasulullah, jadi puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Innama kana shaumul Muharram afdalus syam min ajali annahu aw min awwaliha min awwalis sana al musamma nafatun bakana istahdirima bisawil ladhi wa abdalul amal. Jadi puasa Asyura itu adalah sebaik-baiknya amal puasa sunnah itu adalah di bulan di tanggal 10 atau 9, 10 dan 11. Jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang baik atau peristiwa yang terkait dengan bulan Asyura. Yang pertama, jadi nanti kita tanggal 10 atau hari Jumat itu ada zikir-zikir yang kita baca, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti kita baca pada saat dari Asyura. Jadi besok hari Jumat. Jadi selain kita ngaji, ada zikir dan doa, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah lagi bacaan salat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ditambah lagi nanti bacaan istighfar astagfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa ahdiya masatatu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhabi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti kita baca pada hari Jumat besok. Selain ngaji kita zikir dan berdoa. Amalan yang mulia yang diutamakan merupakan kemuliaan di bulan Asyura berikutnya adalah mengusap kepala anak yatim sambil memberikan sedekah. Ya anak yatim yang tidak mampu, tentunya anak yatim yang sudah kaya ya lebih baik ke fakir miskin. Jadi yang diutamakan adalah fakir miskin kita santuni, ya, kita berikan rizki sebagian dari yang kita miliki sambil diusap kepalanya anak yatim. Kalau bisa tidak usah diundang pun tidak apa-apa, langsung kita ke rumahnya atau langsung kepada anaknya memberikan sedekah kepada anak yatim. Kenapa? Karena ada yang menyampaikan bahwa bulan Asyura itu hari rayanya anak yatim. Good.
lipatan pahala sedekah ya, di dalam bulan Muharram itu wallahu yudhaifu liman yasha, tidak ada hitungannya. Bahkan ada yang mengatakan sebanyak rambutnya anak yatim atau fakir miskin itulah pahala orang yang bersedekah. Jenengan saking ngitung rambut anak yatim, rambut fakir miskin, mboten saged to. Ya. Di pahalanya itu sebanyak rambutnya fakir miskin dan anak yatim. Monggo Bu, saudara sekata ya. Pun sedekah itu diberikan kepada keluarga yang fakir miskin. Allah akan menanggung rizkinya orang yang bersedekah selama 1 tahun, tercukupi dengan sedekah yang kita berikan di bulan Muharram. Itu beberapa penjelasan istimewa. Memang Arba'atul Hurum Muharram ini adalah istimewa karena semua amalan kita, amal soleh kita dilipat gandakan sampai wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan berikan yang dikehendaki Allah. Kita tidak tahu yang dikehendaki Allah kan, yang dikehendaki Allah kan banyak sekali, luas sekali. Wa rahmati wasi'at min kulli syai'in ilma. Rahmatku adalah meliputi semua ya, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi monggo sedekah lan binjing nek jenengan pas poso dina Jumat, ibu-ibu nek beto jajan kering mawon. Mangke kersane didamel buka. Nek ten kene kanca ten Jakarta niku ponakan pun ngamalaken nek napa diudengi enten-enten memang ada dasarnya. Buka bersama khusus di puasa Asyura. Buka bersama di masjid ya. Ya betul menapa mangke nawati anu nggih boten masing-masing. Sementing mangke jajan kering. Kersane saged didamel kok. Amalan berikutnya adalah sholat tasbih, sholat sunnah. Monggo mangke diamalaken ten beliau boten menapa ya, sholat tasbih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asyura, di bulan Asyura. Makanya kita mensyukuri dengan banyaknya peristiwa yang dialami oleh para nabi, para rasul, oleh Allah, oleh rasulnya. Kita dianjurkan berpuasa untuk menghormati ya, semua peristiwa yang terjadi pada hari Asyura tersebut. Yang pertama, peristiwa Nabi Nuh niku berjuang dakwah selama 800 tahun. Nabi Nuh niku umure wafi riwayatin ada yang mengatakan 950 tahun. Ada yang mengatakan karena dihitung setelah diselamatkan oleh Allah, ada yang mengatakan dan berarti 1100 tahun. Niku Nabi Nuh dakwah selama 800 tahun hanya mendapatkan umat jamaah 80 orang. 800 tahun oleh wong 80 di orang yang diselamatkan naik perahunya Nabi Nuh itu hanya 80 orang ditambah binatang ya yang mengikuti yang diselamatkan oleh Nabi Nuh tersebut. Nek saniki mboten saged, mboten kuat. Nek Nabi Rasulullah SAW ini bukan hanya sekarang sudah umatnya itu miliaran. Umatnya Nabi Muhammad mulai dari pertama berjuang ya, setelah usia 40 tahun mendapat kenabian Rasul dan
itu umatnya sekarang itu sampai hari kiamat itu sudah miliaran ya. Makanya berang-berang miliar masuk surga semua ya, istimewa ya. Besok Nabi masuk surga terdahulu, setelah itu keluar lagi melihat umatnya apakah sudah masuk surga semua. Nek wis mlebu swarga kabeh, baru Nabi kembali masuk surga lagi. Ya, illa man aba kullu umatin dakhala jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak. Ya. Jadi Nabi Nuh itu diselamatkan perahunya dari banjir dasarnya semua bumi tenggelam, bahkan gunung pun tenggelam ya. Bukan hanya bumi yang tenggelam, gunung yang paling tinggi, setinggi-tingginya gunung Himalaya itu pun tenggelam oleh banjir pada saat itu. Berapa tingginya gunung Himalaya? Berapa puluh ribu ya. Itu pun tenggelam ya pada saat banjirnya Nabi Nuh. Nah, itu terselamatkan pada hari Asyura. Yang kedua yaitu saat Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke bara api ya. Dilempar dari bukit ya, seperti dipakai peluru dari yang bukit langsung dilempar ya ke dalam api Raja Namrud. Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, dalam ayat surat Al-Anbiya, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, Allah merintahkan qulna ya narukuni, wahai api ya, api yang saat itu membara menggelegar yang akan membakar Nabi Ibrahim karena siksaan Raja Namrud. Oleh Allah diperintahkan, wahai api bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah api, selamatkan Nabi Ibrahim. Ayat ini api oleh Allah diperintahkan, wahai api ya, bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah wahai api, selamatkan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim begitu selesai api itu padam ya, mentas ke api ya, ya jalan biasa. Itu Nabi, namanya Namrud itu harus tambah juweng yang nyampol, kurang ajar. Dilempar api malah tambah jalan kaki ya, kademen ya. Itulah Allah. Makanya sifat api itu apa kata Allah? Kalau Allah dingin ya dingin. Walaupun dinginnya es, kalau Allah mengatakan panas ya panas. Itu kan maunya Allah. Jadi barang yang baik dibuat tidak baik, barang tidak baik pun dibuat baik, itu maunya Allah. Jadi kita tidak usah takut-takut kalau sudah ya, khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas kalau Allah sudah bersama kita. Kalau bersama kita ya harus kita pikir, kalau pikir pada Allah ya pasti Allah bersama. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Isa ya, diselamatkan ya, dari kejaran Fir'aun pada saat di Laut Merah. Jadi Allah itu sebenarnya ini kembali ke apa, Raja Namrud tadi. Nanti saya pun nanti mau apa, Raja Namrud itu percaya berikut. Nah, ini ya. Terus Raja Namrud dan bala tentaranya pada waktu ya, setelah Nabi Ibrahim bertahun-tahun itu dakwah tidak mendapat
beliau tidak mendapat hidayah ya, oleh Allah. Ini Nabi Ibrahim, Raja Namrud sudah bertahun-tahun ya, dia memusuhi Nabi Ibrahim, akhirnya oleh Allah dilaknat, disiksa dengan semua nyamuk berjuta-juta ya, nyamuk itu masuk ke telinga satu bala tentaranya Raja Namrud, yang terakhir adalah masuk ke telinganya Raja Namrud. Itu wafi riwayatin, itu ada yang mengatakan sampai 300 tahun. Jadi nyamuk itu bersarang di kepalanya karena semua bala tentaranya Namrud sudah mati. Jadi begitu masuk nyamuk ke telinganya bala tentaranya Raja Namrud, itu langsung menggigit semua daging darahnya sampai tinggal tulang belulang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa bala tentaranya Raja Namrud itu karena Allah menurunkan nyamuk masuk ke dalam telinga bersarang di dalamnya, menggigit semua daging darahnya, semua bala tentara Raja Namrud tinggal tulang belulang. Ya seperti ceritanya bala tentaranya Raja Abraham. Kalau Raja Abraham itu kan ceritanya dalam surat Al-Fil, dalam tarokai fafalar biasa bil alam najar ke kita beli dewasa alim toiron ababil. Burung ababil itu membawa batu kerikil dari neraka, diambil ya, dilemparkan ke semua bala tentaranya Raja Abraham. Taron ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang kering kerontang hancur. Nah, itulah Allah itu kalau sudah menakdirkan ya memang ada kisah pendek Abdul Muthalib itu pada saat sudah Raja Abraham berada di depannya mendekati Ka'bah, itu Abdul Muthalib karena waktu itu untanya yang berjumlah 100 dirampas oleh bala tentaranya Raja Abraham. Ini unta-unta ambil. Akhirnya Abdul Muthalib yang menyampaikan kepada Raja Abraham, wahai Raja, dah terserah kamu mau menyerang, mau membunuh, mau silakan, tapi unta saya kembalikan. Jadi untanya Abdul Muthalib yang sudah disita tadi disuruh mengembang. Loh, Raja Abraham kan kaget loh, kenapa? Wong yang Ka'bah itu kamu biarkan, kok malah untamu kamu ambil? Karena Ka'bah itu sudah ada yang menanggung, ada yang menjaga, ada yang menyelamatkannya. Sedangkan unta saya, kata Abdul Muthalib, akhirnya unta ditimbang. Abdul Muthalib sudah, ya Allah, karena rumahmu yang menjaga panjenengan, yang merawat panjenengan, saya serahkan kepada panjenengan. Kalau jauh begitu ya Allah sudah. Ya tidak mungkin ya, orang-orang Quraisy pada saat itu menghadapi Raja Abraham yang jumlahnya tentaranya ribuan. Mboten ngatasi. Kalau tidak ngatasi, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Jadi kita tawakal, pasrah kepada Allah, Allah nanti yang membuat perhitungan. Allah yang pasti akan merawatnya, menjaganya, menyelamatkannya dan sebagainya. Berikutnya yang menjadi kemuliaan di bulan Muharram atau Asyura adalah Nabi Adam bertemu dengan istrinya Siti Hawa. Di mana? Di Jabal Rahmah. Karena pada saat diturunkan itu Nabi Adam
diturunkan di bukit di gunung yang perbatasan antara India dengan Sri Lanka. Ya, perbatasan antara India dengan Sri Lanka, sedangkan Ibu Hawa, yang Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah, bertemunya di Jabal Rahmah. Itu diturunkan ke bumi pada saat bertemunya antara suami istri itu adalah tanggal Asyura 10 Muharram. Ya, kalau ada cerita tapi cerita itu belum tentu benarnya, tapi katanya begitu. Ya, katanya begitu. Jadi pada saat pesawat saya melewati pesawat haji melewati bukit atau gunung di seputaran antara Sri Lanka dan India, itu pesawat itu menurun. Ya, ada karena ada awan Columbus itu saya tanya lu kok bisa begitu. Nah ini hanya faktor apa istilahnya kebetulan. Tapi itu sering katanya, karena yang saya tanya itu pembimbing haji, ya, dia terjadi seperti itu katanya sudah 2 atau 3 kali, ya, setiap melintasi di gunung antara India dengan Sri Lanka itu katanya, ya wallahu a'lam. Bertemunya Hawa dengan Nabi Adam, ya. Ini bertemunya lama sekali, sampai ratusan tahun. Ya. Nabi yang tertua umurnya kan Nabi Adam. Ya. Kalau Nabi Adam itu 1300 tahun lebih usianya, 1300 tahun. Ya, tidak banyak sekali. Ya, lebih banyak karena memang manusia pada saat itu kan, ya, kekuatan fisiknya itu kan luar biasa. Ya, dan gunung aja, ya, digali, ya, dengan tangannya. Ya. Itu kan kalau punya kekuatan kan bisa. Sambil berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam, ya, karena merasa berdosa, ya, digoda oleh iblis pada saat keluar dari surga. Ya, apakah surganya Nabi Adam dulu sama dengan surga yang besok kita kembali? Sama atau tidak? Sama. Karena Nabi saat itu pun juga ditunjukkan oleh malaikat Jibril itu adalah surga. Apakah yang sama yang tempatnya dia? Sama. Surga yang mana? Wallahu a'lam. Karena surga itu kan kalau kita melihat dari penjelasan tadi kan ada surga ada Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul ada 8. Ada Jannatul Naim, ada Jannat Adan. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Surga yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Peristiwa berikutnya lagi adalah pada saat Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Itu juga di hari Asyura. Dengan Nabi Yunus kenapa sampai ditelan ikan? Pun paham ya? Umat-umat terdahulu itu juga umatnya Nabi Yunus, umat Rasulullah saja yang membangkang buahnya yang tidak mau ittiba menurut kanjeng Nabi itu banyak sekali. Ya, bahkan Nabi
ini begini konco apa anaknya itu minta orang tuanya itu dinasihati, Mas tolong dengan nasihati ya bapakku, kenapa tidak mau sholat? Bapak itu tidak mau sholat. Ya Allah, ya sholatnya kadang belum kadang enggak gitu. Bolong-bolong, kosong dan kan belum atur. Jenengan betul kita, jenengan pun sepuh. Bincing nih jenengan mati, bincing terumpo mati. Terus sing ngancani jenengan terjadi kuburan gitu. Tenang kuburan barisan sih. Mulai dari berbes, mulai berbes. Iku sing ngancani jenengan di alam kubur itu sholat jenengan, ngaji nih jenengan, amale sing api jenengan, jangan maninan, betul, ben. Nabi niku kali malaikat Jibril pada waktu Isra ditunjukkan oleh suatu kaum yang oleh malaikat disiksa, kepalanya itu dihancurkan, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, dikembalikan. Itu berulang-ulang sampai tidak tahu sampai kapan. Malaikat menunjukkan Rasulullah yang seperti itu. Rasulullah bertanya, malaikat niku sinten kaum sing sampai oleh malaikat disiksa kata jawabannya malaikat Jibril pada saat itu, wahai Rasulullah, itulah umatmu yang waktu di dunia tidak mau sholat. Sirai itu kan ada siran sholat karemu orang karemu dikecek malaikat rasana siran tapi cocok ya. Sholat karemu orang karemu dikecek malaikat rasa-rasa no diri wetno sirat ketemu. Terus kalau akhirnya begitu saya tentang sholat, tentang apa, akhirnya nangis terus sadar, insyaallah mulai nanti dia mau kaji sholat. Ya alhamdulillah. Dinasihati akhirnya mau sholat. Mulai monggo keluarga kita jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Berikutnya Nabi Yusuf, Nabi Yunus tadi ya, keluar dari pernikahan dengan Yusuf Standar. Berapa hari itu? Di dalam ikan nun ya, atau ikan paus kata orang sekarang. Kalau di Al-Quran dikasih situ ikan nun. Berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 70 hari. Cerita kadang-kadang terjadi selisih antara satu dengan yang lain. Ya udah usah awal diri hidup di kegelapan laut, di dalam perut, ya kegelapan perut, ya masih berpikir kepada Allah. Apa pikirin? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berpikir Nabi Yunus selama di perut ikan yang 40 hari itu, ya selalu berpikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Monggo jenengan ngamalkan pikir niki saya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali panjenengan, subhanaka maha suci panjenengan, ini sesungguhnya saya, kata Nabi Yunus, untuk minadz dzalimin, dzalimin termasuk orang-orang yang zalim. Monggo jenengan ngamalkan pikir niki saya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali panjenengan, subhanaka maha suci panjenengan, ini sesungguhnya saya, kata Nabi Yunus, untuk minadz dzalimin, dzalimin termasuk orang-orang yang zalim. Monggo jenengan ngamalkan pikir niki saya.
Jadi pengakuan dolim itu ya oleh Nabi Yunus yang menyebabkan oleh Allah beliau dikeluarkan dari perut ikan. La ilaha illallah subhanallah. Ini tentu binatang ini. Berikutnya yang keenam adalah Nabi Yusuf keluar dari penjara. Nabi Yusuf itu di penjara selama kurang lebih 10 tahun. Di penjara kurang lebih 10 tahun. Karena kok sampai di penjara coba apa? Itulah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya di fitnah, ya nomor fitnah. Fitnah Nabi Yusuf nomor. Itu berkosa. Ya. Itu nek awak dhewe ya nek menungso biasa ya ora kuat. Wong Zulaikha niku ayu nepot. Sak kerajaan niku sing paling ayu ya Zulaikha. Dungu ayune koyo ngono. Seneng karo Nabi Yusuf, kok Nabi Yusuf ditinggal? Dan awak dhewe butuh sakit. Di dalam rumah tertutup dikunci rapat hanya berdua ya. Ke Nabi Yusuf yo Joko yo kuat-kuate kuat-kuate terus kuat-kuate nafsu birainya wong se Joko paling sak lu ngono wong wedok paling ayu sak kerajaan seneng tidak seneng kok malah itulah yang menyebabkan ya beliau di penjara Melayu Glegor. Nah, itu wafir riwayatin ada yang mengatakan bahwa malaikat itu mimbo dari Nabi Yakub langsung berhadapan. Nabi Yakub kan ayahnya Nabi Yusuf ya. Ada yang menjelaskan malaikat itu minggu-minggu seperti Nabi Yakub yang pada itu mengingatkan kepada Nabi Yusuf, jangan sampai kamu lakukan, jangan sampai kamu. Akhirnya Nabi Yusuf lari, bajunya ditarik dari belakang. Ya, makanya ada pada saat itu seorang ya, yang menjelaskan bahwa dilihat saja kalau bajunya yang sobek itu belakang berarti yang benar Nabi Yusuf. Kalau yang sobek depan yang benar Zulaikha. Akhirnya ternyata yang sobek belakang berarti yang benar Nabi Yusuf ya. Yang salah Zulaikha. Tapi berita ini sudah menyebar ke seluruh kerajaan bahwa Nabi Yusuf senang karo. Jadi ya udah fitnah. Akhirnya Raja Mesir ya, membuat keputusan, karena yang salah Nabi Yusuf dipenjara. Jadi sing salah mlebu penjara, sing bener itulah kenapa itulah kehidupan. Ya sudah, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara selama kurang lebih 10 tahun. Ya. Pasal berapa ya? Pasal berapa? Ya. Itulah, jadi hidup di dunia itu ya begitu. Ya. Yang salah malah ya tertawa-tawa, ya yang benar dipenjara. Itu dijelaskan juga ya Nabi Yusuf itu kok lama, kenapa lama sekali ya.
itu sampai pergantian raja. Ya, sampai pergantian raja akhirnya ya, keluarnya Nabi Yusuf itu apa? Jangan ini ceritanya. Keluarnya Nabi Yusuf itu karena ada mimpi raja. Nah, jadi ya, sapi guru ya, jumlahnya apa tuh? Ya, itu memakan sapi yang lemu-lemu. Ya. Jadi sapi guru ya, itu ternyata akhirnya Nabi Yusuf dipanggil. Tidak ada takwil mimpi yang bisa menjelaskan tentang mimpi itu. Tidak ada, akhirnya Nabi Yusuf dipanggil. Beliau aja untuk menjelaskan kenapa ada sapi lemu-lemu dimakan oleh sapi yang kultur. Ada tanaman yang subur-subur dikalahkan tanaman yang kering. Akhirnya ditunjukkan bahwa besok sebentar lagi ada zaman masa yang subur makmur berlimpah selama 7 tahun, akan terjadi setelah itu masa tandus kekeringan selama 7 tahun. Itu dijawab, akhirnya Yusuf dibebaskan. Berikutnya adalah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub sembuh dari penyakit, itu juga terjadi pada 10 Asyura. Jadi nabi-nabi yang terdahulu yang mendapat musibah dan cobaan seberat itu, kita menghormatinya dengan cara berpuasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Saat abun-abun awak dewi cobaan dunia, tidak ada apa-apa yang dibanding cobaan para nabi dan rasul. Berat nabi dan rasul, jauh lebih berat. Jadi kemuliaannya, makanya kita dianjurkan untuk berpuasa. Ada pertanyaan? Sayyidina Ali juga ceritanya meninggalnya Sayyidina Ali. Kenapa? Iya, ya ada penjelasan begitu. Ya, sampai itu Husain, ya, anaknya Husain itu kan dibunuh pada Asyura. Peristiwa. Jadi itu kan pada saat malaikat Jibril turun memberikan kain kafan kepada Rasul pada saat menjelang pada saat Khadijah meninggal di sisi Rasul. Itu langsung Allah menyuruh malaikat Jibril memberikan kain kafan. Satu diberikan kepada Khadijah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada Fatimah, yang keempat kepada Sayyidina Ali, yang kelima kepada Hasan. Husain tidak diberikan kain kafan. Malaikat Jibril tanya, wahai malaikat Jibril, kenapa cucuku yang satu tidak dapat jatah kain kafan? Ya, karena besok pada saat ya Husain itu menghadapi ya kaum untuk menekan kebenaran, itu dalam pertempuran itu kepalanya terpenggal. Jadi Nabi sudah tahu, Nabi itu sudah tahu besok cucunya itu dipenggal kepalanya, diberitahu oleh malaikat Jibril. Mending hukum awak dulu punya kira-kira terima. Isota terima berita yang seberat itu diberikan pada malaikat Jibril dari malaikat Jibril pada Rasulullah. Besok cucumu yang satu itu tidak mendapat jatah yang tetapi besok kepalanya dibawa di rasa. Itulah beratnya seorang nabi dan rasul dalam menghadapi musibah yang seperti ini. Putunya kepalanya dibawa. Berat. Awak dewi anak ibu lu licak sithik menang putu tambah. Pol-polan putu ngarannya anak ya. Ini kan ada keliru. Tapi ternyata putu lu ngarannya anak. Itu nabi diberikan berita seperti itu.
istrinya Rasulullah. Sudah, lebih kita menit, sudah soal. Ada lebih paham pakai dari sesuatu apa yang ada saya. Moga. Nanti karena dapat perbedaan puasa karena penetapan satu Muharramnya kan ada yang Selasa. Menurut pemerintah. Menurut NU kan makruh. Otomatis Asyuranya kan perbedaan. Terus kita nanti misalnya niat puasanya nggak niat puasa Tasyura atau Asyura, niat puasa Muharram. Niat puasa Asyura atau apa? Nabi pun juga menganjurkan kalau bisa puasanya itu mulai tanggal 1. Jadi masuk Taswa Asyura itu masalah. Tetap kita masuk ke dalam apakah di antara Taswa atau Asyura atau Idasa. Masuk ke 9-nya, 10-nya atau 11. Betul saja. Oh sepenting saya niat kita puasa Asyura. Niat puasa itu sudah istimewa. Kadang-kadang kita melakukan amal baik itu bukan atas peristiwa dan waktunya, tapi langsung ke Allah. Seperti kita sholat mutlak. Sholat mutlak kan tidak ada namanya. Tidak ada namanya kan? Niat sholat mutlak. Dan Nabi sering sholat mutlak. Puasa juga demikian. Tidak harus kita menyebut puasa Senin, puasa Kamis atau puasa. Tidak ada harus menyebut itu. Niat puasa karena niat puasa sunnah karena. Jadi monggo nanti puasanya kalau bisa itu Senin, Kamis dan Jumat. Memang ada penjelasan bahwa puasa Jumat saja itu tidak boleh. Tapi kalau tidak berbarengan dengan puasa-puasa yang sudah jelas, misalnya kita puasa Jumat saja, nah itu malah tidak boleh. Ya. Puasa itu kalau Jumat disuruh menggandengkan ke Kamisnya atau ke Sabtunya. Itu ada penjelasan. Itu masalah. Itu masalah. Dengan pokoknya puasa Asyura. Nanti ditambah wali. Misalnya, Nabi itu sendiri Aisyah menjelaskan lebih banyak puasanya di bulan-bulan Muharram. Nabi itu lebih banyak puasanya pada bulan-bulan Muharram. Jadi Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Rajab. Terus Rajab itu kenapa dianjurkan oleh Allah karena termasuk bulan Muharram? Karena Rajab itu pun banyak orang yang umroh di bulan Rajab. Itu jelaskan. Nanti umroh haji itu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau Rajab itu ada pertanyaan, kenapa kalau Rajab? Karena kebiasaan orang-orang di Timur Tengah itu pada bulan Rajab mengadakan ibadah umroh. Makanya Rajab itu pun dimuliakan sebagai bulan dimuliakan. Ya, maksudnya dimuliakan apa? Maksudnya dimuliakan itu amalan manusia dilipat gandakan sampai wallahu yasha. Terus kenapa kok diharapkan? Ya karena di bulan Rajab itu pun banyak yang melakukan ibadah. Nabi juga demikian. Jadi sebelum haji pun umrohnya juga di bulan Rajab. Kalau kita cukup bulan dengan doa semoga kita mendapati ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afi ni'amahu wa zidan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan shalihan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila khairi qarina wa li syarri baina rabbika wa sabiti
alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.